Memperingati itu berarti peristiwanya sudah berlalu. Kalau merasakan peristiwa sedang terjadi, kalau berharap sesuatu itu belum terjadi. Kalau peringati berarti sudah berlalu. Kalau sudah berlalu berarti peristiwa Paskah itu real. Peristiwa Paskah itu benar-benar pernah terjadi. Peristiwa Paskah itu peristiwa historis, ada sejarahnya. Ini perlu kita catat. Ada bukti-bukti sejarahnya, ada tempatnya, ada alat-alat, benda-benda yang memang dipelihara agar bukti otentik peristiwa kubur kosong ini tidak hilang oleh zaman. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, bagian firman yang kita baca, yang dibacakan oleh Budi yang tadi, Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan 35, itu adalah bagian dari Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai dengan 12. Dan inilah kekhasan kitab sucinya orang Kristen atau Alkitab, yakni bahwa tidak berdiri sendiri-sendiri dalam satu perikop, dalam satu buku atau kitab, melainkan pasti runtut. Sehingga kalau kita pelajari lebih dalam begitu, judulnya ini adalah Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Sedangkan pasal 24 ayat 1 sampai dengan 12 judulnya kebangkitan Yesus. Dari judul perikop ini saja kita tahu bahwa peristiwa kebangkitan tidak berhenti pada kebangkitan, melainkan justru kebangkitan mengawali dan melanjutkan karya Tuhan berikutnya, yakni apa? Menampakkan diri kepada para murid. Menampakkan diri bukan pamer kuasa, tetapi menampakkan diri karena perso bahwa iman para murid sedang goyah, sehingga dibangun kembali, direkonstruksi imannya oleh Tuhan. Kalau kita lihat di ayat 13, pada hari itu juga dua orang murid Yesus pergi ke sebuah kampung yang bernama Emmaus, yang terletak 7 mil dari Yerusalem dan seterusnya. Artinya Bapak Ibu dan saudara-saudara, bahwa perikop ini ayat 13 ini sambung dengan ayat 12 dari pasal 24, yakni pada hari itu juga. Berarti cerita di perikop ayat 13 sampai 35 ini masih terjadi di hari Minggu, hari yang sama, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Karena hari Minggu, hari yang sama, kalau para murid yang lain mengawalinya tahu dini hari, makanya ibadah Paskah jam 5. Berarti kurang lebih peristiwa di perikop ini adalah siang atau sore atau malam hari. Itu konteks waktunya. Selain konteks waktu, kita juga bisa menggambarkan konteks suasana sosial di sana. Sosial di sana setelah Jumat itu heboh karena ada penyaliban Tuhan Yesus. Sabtu itu sunyi, mereka bersiap untuk Sabat. Minggu tahu-tahu mulai ada berita kubur terbuka. Tentu sosial ini juga akan mengalami ketegangan. Ya, ini peristiwa besar. Nah, apakah hanya sosial
dan suasana luar saja yang demikian. Tidak. Ketegangan juga terjadi pada hidup dan batin para murid. Sehingga kalau kita cermati peristiwa Paskah pertama, penyaksinya adalah para perempuan. Pertanyaannya, mengapa para perempuan dini hari kok keluar rumah masih gelap? Kan tidak lazim pada zamannya. Mengapa mereka keluar tanpa laki-laki? Kan tidak lazim. Mereka patriarkat, perempuan di belakang. Inilah bukti bahwa secara batin para murid begitu terpukul, sehingga bisa dikatakan mungkin bisa stres atau semacam kaget yang luar biasa, sehingga perilakunya tidak seperti biasa. Ini kita dekati saja dari narasi ini. Para murid sedang mengalami ketegangan batin. Malah kata perempuan-perempuan sebelumnya bahwa mayat Tuhan dicuri orang. Artinya ketegangan batin, termasuk ketakutan dengan tentara-tentara di sana, menjadikan para murid tidak dapat berpikir rasional, tidak dapat berpikir dengan imannya lagi. Yang sebelumnya Tuhan Yesus sebelum peristiwa salib sudah berpesan bahwa Ia akan mati, tetapi Ia akan bangkit hari ketiga. Kekalutan, ketakutan, ketegangan batin menghilangkan itu semua, sehingga dikira mayatnya dicuri maling. Para murid tidak hanya mengalami ketegangan batin, melainkan juga ketegangan spiritual. Kedekatan Tuhan selama ini seakan-akan hilang begitu saja karena masalah yang luar biasa datangnya. Pun pula dalam bacaan kita tadi tidak hanya berlaku pada murid yang perempuan, ternyata murid laki-laki pun mengalami hal yang sama, bahkan lebih parah. Dua di antara 11 murid yang masih, satu di antaranya Kleopas dalam narasi tadi, adalah para murid yang melakukan perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus, 7 mil kurang lebih ya 4 kiloan. Tetapi 4 kilo topografi di sana, belum ada gojek, belum ada mobil, jalan kaki. Waktunya hari Minggu, sudah menjelang sore. Kita bisa bayangkan nyampo ning Emmaus. Emmaus adalah tempat tinggal mereka. Jika kalau mereka sore-sore dari Yerusalem ke Emmaus, berarti mereka pulang kampung. Mengapa mereka pulang kampung? Berarti mereka kecewa, frustasi, marah, campur takut, sehingga mereka mengalami disorientasi. Yang semula diikuti Tuhan, mengikuti Tuhan Yesus kemana-mana, dipuja-puja, populer, banyak kuasanya, pengajarannya luar biasa, ternyata mati disiksa dan tidak kersa melawan sama sekali. Kecewa mereka mengalami ketegangan batin sekaligus ketegangan spiritual. Mereka pupus wis gak menembak Kristian mulai hai. Itulah kurang lebih gambarannya dua murid pulang ke Emmaus. Ibu bapak dan jemaat yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, makanya disebutkan di sini
Di kala mereka sedang melakukan perjalanan, Yesus yang berhenti, Yesus yang tanda kutip dilupakan kata-katanya oleh para murid, Yesus yang tidak meninggalkan para murid dalam kesendiriannya, dalam kesepiannya, dalam ketidakpastiannya tentang masa depan. Gusti Yesus merangkul di tengah perjalanan putus asa kedua para murid. Beliau rapuh, dan yang menarik, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenalinya. Nah, mari kita membayangkan, acap kali juga menimpa saya dan panjenengan sesuatu yang amat menyenangkan, atau sebaliknya sesuatu yang amat pahit dan menyusahkan, terkadang membuat kita gagal untuk berpikir sehat. Ya, dan itulah yang dialami kedua para murid. Contohnya begini, waktu saya belajar ini saya jadi teringat Pak Sur tiba-tiba. Ya, dulu itu ada grup band pop, suaranya mirip Pak Sur, belakangnya mirip Pak Ciko, Pak Garciko, Pak Suryo ya, Pak Suryo ya, suaranya mirip beliau, saya ingat. Dulu ada grup band, seadik saya umurnya. Nah, angkatan saya itu kan angkatannya God Bless. Wong seneng itu God Bless. Ada di bawahnya lagu namanya Jamrut. Ya. Grup band Jamrut itu pernah punya lagu ini. 30 menit kita di sini tanpa suara. Dan aku benci harus menunggu lama kata darimu. Jadi pun tertawa dan aku hanya diam dan membisu diriku sendiri dan seterusnya. Ini katanya Mas Yudi. Nah, lagu ini saudara, mari kita bayangkan, nanti bisa kita googling. Lagu ini bercerita kesukacitaan pemuda karena jatuh cinta dan budal akal. Kurang lebih begitu. Saking senengnya, wis buayane macam-macam. Aku lagi baca Quran, cerita para kita, wedhusku atau apa mungkin begitu. Lah tenang, begitu pedot jagongan jebret, saking senengnya ngantek gak bisa ngomong. Sangat mungkin saya dan panjenengan pernah punya pengalaman yang sama, atau sebaliknya, saking susahnya ngantek dijak omongnya sering gak sambung. Gambaran yang amat manusiawi inilah yang dipotret oleh Injil Lukas tentang ketegangan batin dan ketegangan spiritual para murid, sehingga saking susah, sedih, bingungnya mereka berjalan ke Emmaus ditemani Gusti Yesus yang 3 tahun diikuti, mereka tidak mengenali. Ini luar biasa. Mereka tidak mengenali. Apakah Gusti Yesus marah? Juga tidak. Malah berupaya membongkar kembali nalar dan iman para murid. Beliau bertanya, apa sih mbok omongnya karo lagu ini? Mereka menjawab, loh, sangat bukan orang Yerusalem. Gak ngerti dah kejadian akhir-akhir ini. Ada seorang yang luar biasa, ia nabi, ia guru,
dia Mesias. Pengajarannya benar, mujizatnya luar biasa. Tahu-tahu oleh imam-imam agama disalib. Belum habis susah dan kecewaku, teman-temanku bilang bahwa kuburnya kosong, dan memang dia kosong. Ia sampaikan kedalaman dan pergumulan. Begitu seterusnya. Sehingga kalau kita bayangkan 7 mil kurang lebih 4 kilo jalan kaki, waktunya kurang lebih pasti lebih 1 jam. Berarti gak sambung komunikasi itu 1 jam. Berarti kesusahan, rasa kecewa, merasa kehilangan, merasa ditinggalkan itu mampu mempengaruhi psikis seseorang dan tidak mampu berpikir sehat lagi dalam kurun waktu yang cukup lama. Itu yang digambarkan Lukas. Sehingga sampailah mereka ke kota yang dituju, Emmaus. Di situ terangkan sudah malam. Tadi kan saya matur hari itu berarti hari Minggu. Peristiwa Paskah pagi berarti udrek-udrekan mulai Emmaus mesti siang. Lek siang mulai ke Emmaus, pokoknya mesti malam. Nah, sampai di Emmaus malam, mereka sudah sampai rumahnya. Gusti Yesus tanda kutip orang asing yang belum mereka kenali ini pamit ke tempatnya terus. Dan kedua muridnya menahan beliau. Kan begitu ceritanya. Buat tinggalin ini saya terus pergi. Itulah cara Tuhan untuk kembali membukakan pikiran, untuk kembali tanda kutip membangkitkan semangat yang patah. Karena tiada harapan lagi. Gusti Yesus kersa bertinggal dan dikala makan bersama. Apa yang biasa diperagakan oleh Tuhan Yesus dilakukan di depan para murid yang sedang tanda kutip pangkling dengan Tuhan. Dan seketika itulah terbukalah mata mereka. Lupusnya harapan ditandai dengan mereka bersuka-suka, berbinar-binar, berkobar-kobar, dan akhirnya tidak jadi bertinggal ke Emmaus, melainkan kembali ke Yerusalem untuk mengabarkan cerita bahwa ia ditemui Tuhannya. Pertanyaan, apa pesan yang terakhir? Ibu bapak dan jemaat yang berkasih dan yang mengasihi Tuhan, para murid butuh waktu atau butuh pengalaman baru untuk kembali mengenali Tuhannya. Dan yang menarik setelah Tuhan dikenali, tidak terus dia seneng-seneng bareng, jalan bareng, ngantek lali, udah. Melainkan beliau tetap setia, konsisten dengan tugasnya. Bangkit, membangun iman para murid, cukup beliau pergi. Mari kita bayangkan, umpama beliau tidak pergi, panggang ngobrol di situ, kan nanti tidak ada peristiwa kenaikan ke surga. Artinya Paskah juga mengandung pesan kesetiaan atas apa yang sedang direncanakan oleh Bapa. Dan para murid setelah bertemu dengan Tuhan Yesus dan tidak pangling lagi, mereka tidak hanya terus makan-makan senang-senang berbuat Tuhannya sudah bangkit pasti nyata begitu. Tidak. Justru mereka genting bangkit dan dari Emmaus mereka balik lagi ke Yerusalem. Kita bisa bayangkan waktunya pasti menjadi tengah malam, tidak lazim. Tetapi mereka tetap menempuhnya. Bedanya ditempuh karena apa? Hatinya berkobar-kobar, telah menemukan kebangkitan. Dan mereka terus berkarya, mensaksikan bersama kawan yang lain. Dan
sebuah kesaksian dari mereka. Artinya bahwa peristiwa Paskah tidak hanya cukup kita peringati Tuhan Yesus bangkit, tidak. Lek Tuhan Yesus bangkit itu pasti kok iya Tuhan. Tetapi bagaimana kebangkitan tidak berhenti dengan kita cukup merayakan dan menjadi terus Kristen, tidak. Seperti Tuhan Yesus yang bangkit membangun para murid dan terus berkarya hingga naik ke surga, menjanjikan Roh Kudus adalah gereja dan terus menyertai hingga sampai Maranatha. Pun pula para murid yang bangkit tidak hanya bangkit makan roti bareng terus kenal senang, tidak, tetapi makan roti bareng kenal Gusti Yesus tindak para murid walaupun malam ia kembali ke Yerusalem. Artinya siap dengan tantangan yang baru dalam pekabaran. Nah, dari sini kita tahu bahwa Paskah kandungan maknanya luar biasa. Bukan hanya sukacita ia yang bangkit, melainkan bahwa melalui kebangkitannya ia kuatkan saya dan panjenengan untuk semakin semangat untuk mewartakan karya-karyanya. Dan sudah kita buktikan di tengah 2 tahun lebih kita dihantam pandemi, kita masih eksis, dan sedikit demi sedikit kita mulai beradaptasi dengan situasi yang paling baru saat ini. Selamat malam, selamat Paskah. Tuhan yang bangkit, Tuhan yang tidak meninggalkan para murid, sehingga kebangkitannya semakin menjadikan kasihnya dekat dengan saya dan saudara. Amin. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya.
menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Salam. Terkasih Bapak Pendeta Kurniawan beserta Ibu dan pengawal setianya Mbak Lintang. Yang kami hormati Bapak Kepala Kelurahan Bulungan beserta jajarannya, terkhusus Bapak Ibu dan saudara-saudara yang senantiasa mengasihi Tuhan. Luar biasa malam hari ini kita naikkan puji syukur kehadiran Tuhan, yang mana setelah selama 2 tahun kita tidak saling bertemu, tidak saling menyapa, dan tidak bersekutu, namun Tuhan atas kasih setianya pada kita, malam hari ini kita diberi kesempatan untuk bersekutu, memuliakan Tuhan dalam ibadah dan perayaan Paskah tahun 2002 yang jatuh tanggal 20 April 2022 untuk KRB ini. Kita beri aplaus yang luar biasa. Kami sampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada Bapak Kepala Kelurahan Bulungan beserta jajarannya tentu saja yang telah memberikan kesempatan GKJB Jemaat Kediri, KRW Jeremia yang membawai dengan Bangsal, Inawan, Irisan Pak Bundet dan Tosaren pada malam hari ini untuk menggunakan fasilitas gedung yang luar biasa ini. Semuanya, tempat duduk, sound system, termasuk lampu dan sebagainya, agung. Ini adalah fasilitas yang diberikan Bapak Kepala Kelurahan pada kita. Kita berikan sekali lagi untuk Kepala Kelurahan. Kiranya berkat Tuhan senantiasa akan tercurah untuk Bapak Kepala Kelurahan, dan berkat Tuhan juga tercurah di tempat ini agar lebih bermanfaat di kemudian hari. Amin. Juga kami terima kasih kepada Bapak Pendeta Kurniawan di sela-sela kesibukannya yang luar biasa, mobilitasnya ke Kediri malam sudah setiap saat, namun masih memberi waktu pada kita. Selain Pak Pendeta juga kangen pada kita pun juga kangen pada beliau berada di KRB Jeremia. Terima kasih yang tidak terhingga, Pak. Mudah-mudahan firman Tuhan yang disampaikan Bapak Pendeta tadi benar-benar menjadi berkat bagi kita semuanya. Yesus bangkit tidak berhenti pada kebangkitan, begitu Pak Pendeta, tapi kita menjadi saksi Kristus untuk meluaskan kerajaannya di dunia. Juga tidak lupa, ini luar biasa. Kalau Bapak Ibu perso ini banner di belakang saya ini adalah jerih payah dari KPKP tengah malam pencekan Pak Bandi
Pak Hartoyo, Pak Marji, kemudian Pak Tri, ya. Semalam PNA masang ini, siang tadi sejak jam 10 hingga jam 5 masih di sini. Lupa itu, ibu-ibunya nggak tahu boleh. Ya, luar biasa. Seandainya tidak ada beliau-beliau ini, background di belakang tidak terpasang. Apalagi hujannya luar biasa tadi malam. Dan berkat Tuhan, malam hari ini hujannya cuma tidak rintik-rintik tapi rontok-rontok. Bukan gerimis tapi nopong ini, ceplok. Dan kami bersyukur di tengah kekhawatiran kami tentang cuaca, namun Bapak Ibu dan saudara sekalian telah meluangkan waktu atas kerinduan kita pada Tuhan dalam persekutuan, sehingga malam hari ini menjadikan semuanya bisa hadir. Inilah KRI Jeremia. Tepuk tangan untuk KRI. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Saya tidak perlu memperpanjang apa yang kita sampaikan. Yang baku adalah kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Kami tidak bisa menyebutkan satu persatu terima kasih ini, namun kami sampaikan untuk seluruhnya, mulai dari Bapak Ibu majelis, jemaat Kediri yang ada di KRI Jeremia, juga pengurus KRI, yang mana kami mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian bahwa Bapak Suwono saat ini tidak bisa bersama kita di sini karena kendaraannya mogok di Pare, sehingga dengan sangat menyesal beliau tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya demikian Bapak Ibu sekalian, selamat Paskah, Tuhan memberkati. Atur dulu. Halo, Sosialisasi Budaya Sampaikan Rahayu Salam Nusantara. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Iwan Pendeta dari GKJW serta seluruh jamaah GKJW. Mari kita panjatkan bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Pada malam hari ini kita bisa bersuara di gedung Geraha Bakti Kota Mendengar dengan keadaan siap walafiat. Ini atas karunia Tuhan. Kami dari Kelurahan Mendengar mencoba untuk memberikan pelayanan pada masyarakat. Jadi gedung ini kemarin juga pertama kali digunakan untuk hajatan pernikahan perdana. Kebetulan warga lapangan yang kebetulan lapangan ini kan tahun ini kita bangun menjadi pusat olahraga dan kuliner, maka rumah-rumah yang ada di lapangan ini kemudian dibersihkan dan beliau tinggal di depan kontrakan. Pas kemarin beliau ada hajatan sehingga kita persilakan untuk menempati gedung sebelah beliau. Kita mencoba di lingkungan ini merajut kebinekaan karena kita tahu akhir-akhir ini pasca kontestasi politik 2019 Indonesia ini seolah-olah timbul faksi-faksi. Ada apa namanya atas nama agama, isu agama itu yang selalu didengung-dengungkan. Dan saya pribadi mencermati ini tidak baik bagi Indonesia ketika ini nanti dibiarkan terus-menerus. Jangan sampai terjadi di Bulungan, karena Bulungan ini bineka tunggal ika. Kami masuk
kesini kami lihat di sini heterogen. Jadi tapi guyub rukun, heterogen tapi guyub rukun. Nah, ini PR kami untuk mempertahankan guyub rukun di lingkungan khusus kami dan nanti juga kita tolong kepada seluruh Bapak Ibu untuk menjaga kebinekaan yang ada di tempat masing-masing. Jangan sampai Indonesia ini nanti terkotak-kotak, terfaksi-faksi hingga terpecah belah. Padahal dulu di zaman penjajahan kita semua berjuang tidak melihat apa agamanya, tapi berjuang bersama-sama untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, nanti kita mungkin saudara-saudara kita sebangsa dan setanah di luar sana itu mungkin lupa bahwa kita ini saudara sebangsa dan setanah air. Mungkin mereka lupa sehingga mereka mudah mencemooh, memaki baik melalui media sosial, Twitter, Facebook, paling parah di Facebook karena Facebook ini adalah penggunanya paling banyak mulai kalangan bawah hingga menengah. Tapi kalau menengah atas kebanyakan di Twitter, anak-anak memiliki di Twitter yang sama di Instagram. Nah, di TikTok juga, di TikTok ini juga mulai menambah isu-isu agama yang mulai dihembuskan. Ini tidak baik. Maka mari kita dengan diri kita sendiri dan keluarga menjaga lingkungan, menjaga keluarga, kemudian menjaga kelurahan masing-masing untuk hidup dan menjaga kebinekaan. Karena ketika kita mulai dari diri sendiri, kemungkinan nanti juga melebar ke kelurahan, kecamatan, kota, dan provinsi, kemudian Indonesia. Mudah-mudahan nanti di pemilu 2024 tidak lagi isu-isu agama yang dijadikan alat kampanye politik. Mudah-mudahan nanti ke depan Indonesia semakin baik, semakin guyup dan kembali kebinekaan ini dirajut dan menjadi kuat. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Selamat merayakan Paskah untuk saudara-saudara sekalian.